Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi telah meluncurkan sebuah panduan komprehensif mengenai penggunaan generatif AI di lingkungan perguruan tinggi. Panduan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan AI di sektor pendidikan dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Skripsi Bisa. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan teknologi terbaru, yaitu generatif AI, untuk membantu atau untuk membuat proses belajar ini menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Mari kita mulai. Kemajuan generatif AI ini memberikan peluang baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar di perguruan tinggi. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konten pembelajaran yang inovatif, membantu personalisasi pembelajaran, dan mendukung pembelajaran inklusif. Namun, di samping itu, generatif AI juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Resiko seperti plagiarisme dan ketergantungan pada generatif AI menurunkan kreativitas dan kualitas berpikir kritis yang seharusnya menjadi tujuan utama pembelajaran di perguruan tinggi. Tantangan-tantangan ini tentu perlu kita atasi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, melalui buku panduan penggunaan AI ini, kita manfaatkan teknologi tanpa mengabaikan hal-hal yang sifatnya etis dan tentu harus dipertanggungjawabkan. Nah, mahasiswa kini dapat memanfaatkan beragam aplikasi generatif AI untuk menunjang proses belajar, menulis, dan mempresentasikan ide-ide mahasiswa dengan lebih efektif dan efisien. Nah, video ini kita akan menjelaskan bagaimana generatif AI bisa dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa. Yang pertama, mencari acuan dan sumber bacaan dengan generatif AI. Hal pertama yang menjadi kesulitan mahasiswa yaitu mencari referensi yang sesuai. Nah, generatif AI bisa banget membantu dalam hal ini. Misalnya ada aplikasi yang bernama Open Knowledge Maps. Aplikasi ini memvisualisasikan hubungan antara topik dalam suatu bidang ilmu. Jadi, jika kamu sedang mencari referensi tentang misalnya ekologi, aplikasi ini akan menampilkan peta dengan semua topik yang terkait. Ya, tentu ini sangat mudah untuk menemukan ide-ide baru. Nah, setelah mahasiswa mempunyai ide awal, kemudian gunakanlah connected paper untuk menemukan artikel ilmiah yang relevan. Aplikasi ini membuat jaringan artikel yang saling terhubung, jadi kalian bisa lebih memahami konteks akademisnya. Ya, sangat bagus sekali untuk mengerjakan tugas-tugas riset mahasiswa. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa memanfaatkan AI untuk mendapatkan ide penulisan. Contohnya dengan ChatGPT. Sekarang kita bayangkan kalau kita stuck dan tidak punya ide untuk menulis. Nah, di sini ChatGPT dari OpenAI ini hadir untuk memberikan solusi bagi kita. Kita cukup memasukkan topik umum dan ChatGPT akan memberi kita semacam ide tulisan yang menarik. Misalnya kita ingin menulis tentang contohnya urbanisasi dan lingkungan. ChatGPT ini akan memberikan ide-ide seperti dampak sosial, ekonomi, dan ekologi dari urbanisasi. Kita tinggal pilih yang paling sesuai dan mulai menulis. Nah, tentu kita tidak bisa ambil semua
dari ChatGPT ini hanya untuk mendapatkan ide. Selebihnya teman-teman bisa melakukan menulis dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, AI pun bisa membantu kita dalam penyusunan presentasi dan konten multimedia. Biasanya kadang mahasiswa saat membuat materi presentasi ini kadang tampilannya membosankan, tapi jangan khawatir, ada aplikasi AI yang cukup bagus ya, namanya adalah Magic Slide untuk kita membuat presentasi menjadi lebih menarik dan informatif. Kita cukup memasukkan permintaan seperti misalnya bantu saya buat presentasi tentang dampak perubahan iklim. Nah, Magic Slide ini menghasilkan slide yang dirancang secara otomatis. Magic Slide akan menyusun draft presentasi dengan desain slide yang cukup bagus dan konten yang sesuai. Ini akan membuat waktu kita hemat, apalagi untuk kita yang punya deadline yang mepet. Kemudian yang keempat, kita bisa jadikan AI ini sebagai latihan mengerjakan soal. Nah, kalau kita sedang akan menghadapi ujian, kita bisa coba Quizbot, ya, itu nama aplikasi AI. Aplikasi ini bisa membuat soal latihan yang kita akan kerjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh soal tentang materi teori ekonomi mikro. Nah, Quizbot ini bisa membuat soal pilihan ganda atau esai dengan tingkat kesulitan yang bisa kita atur. Nah, ini praktis untuk belajar. Jadi gunakan AI untuk latihan-latihan ujian. Nah, kemudian yang kelima, gunakanlah AI ini untuk membantu memahami materi-materi yang sulit. Nah, ini salah satu contohnya, kita bisa gunakan masih ChatGPT. Kalau kita punya materi yang sulit, seperti misalnya teori kuantum, ChatGPT bisa bantu menjelaskan dengan cara yang sederhana. Kita cukup ketik ya, tolong jelaskan teori kuantum dengan sederhana. ChatGPT akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, lengkap dengan contoh dan analogi. Jadi kita gak perlu pusing. Nah, maka kita perlu menggunakan AI ini dengan bijak ya. Beberapa hal, tadi ada 5 hal yang memang mahasiswa bisa manfaatkan AI dengan baik. Tidak kita ambil seluruhnya dari hal yang muncul dari AI. Kita bisa manfaatkan mereka AI ini pertama dengan mencari sumber bacaan, kemudian kita membantu kita mendapatkan ide penulisan, menyusun presentasi dan konten multimedia, membantu membuatkan kita soal latihan, dan yang terakhir memahami materi yang memang dianggap cukup sulit. Nah, itu adalah pemanfaatan AI yang saya susun sesuai dengan buku panduan yang tadi disebutkan. Nah, itu dia 5 cara generatif AI yang bisa mahasiswa manfaatkan untuk membantu belajar dengan lebih mudah dan efisien. Tapi ingat, gunakan AI sebagai pendukung, bukan pengganti proses belajar. Selalu cek dan evaluasi kembali informasi yang didapatkan. Jangan lupa untuk kreatif dengan prompt dan terus asah pemikiran kritis kamu. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.